Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan keadaan bugar, teman-teman semua yang menyaksikan channel ini. Terima kasih kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rian, Store Manager Informal Living Plaza JBK. Saya sungguh berbahagia sama berbagi bagaimana sharing yang disampaikan oleh Pak Dana dan Ibu Mutia terkait dengan 10 kesalahan Store Manager sehingga kita menjadi Store Leader mandiri. Nah, bersyukur saya ilmu ini menambah insight atau memperjelas kita supaya kita semakin bagaimana mengoperasikan sebuah toko sehingga kita lebih mandiri, lebih matang dengan hasil yang luar biasa. Dari ke-10 kesalahan store manager mandiri, kesempatan kali ini saya highlight 3 hal dulu, yaitu adalah membiarkan kebiasaan buruk terjadi, yaitu terlalu banyak laporan dan tidak punya strategi. Ketiga hal ini menurut saya hal-hal yang sangat basically yang harus benar-benar kita harus lakukan dalam sebuah toko dan lakukan sebuah improve supaya jangan terjadi hal-hal yang buruk. Pertama, yaitu adalah membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Membiarkan kebiasaan terjadi ini ibarat sebuah pesawat terbang, ketika meleset 1 derajat dari tujuan maka akan melenceng kemana-mana dan tidak terarah. Artinya apa? Ketika kita biarkan hal-hal yang buruk terjadi dalam toko dan kita biarkan saja, akan menjadi sebuah melekat dalam hidup mereka. Nah, ini akan susah akan kita ubah. Beberapa sering kita temui SE yang ketika kembali tangan di kantong, atau SE yang tidak pagi-pagi datang ke toko langsung tidak melakukan aktiviti apapun, bengong, diam saja, atau karyawan yang membuang sampah sembarangan. Nah, hal-hal itu menjadi kebiasaan yang buruk. Nah, kali ini improvement saya lakukan adalah bagaimana hal yang buruk tadi kita rubah menjadi hal yang baik. Jadi di mindset tim saya lakukan adalah bagaimana mereka selalu berpikir selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pertama, setiap masuk toilet mereka harus wajib matikan lampu dan exhaust, karena mereka seringkali ketika masuk pergi dan meninggalkan lampu dalam keadaan menyala, exhaust menyala. Nah, mereka harus sampaikan apa dan mengapa itu penting sekali, karena supaya mereka punya keinginan untuk berubah. Karena tidak ada keinginan untuk berubah, maka itu tidak akan bisa menjadi sebuah habit yang baik. Itu hanya sebagai sebatas pada saat diinstruksikan saja. Tapi ketika itu menjadi tahu apa dan mengapa, sehingga mereka punya keinginan untuk berubah. Sehingga sekarang ini improvement saya lakukan, ada namanya games yang saya buat. Bagaimana mereka itu masuk toilet, mereka harus matikan lampu dan exhaust, dan mereka paham biaya mereka keluar tinggi atas isu tersebut. Yang kedua adalah ketika mereka makan di kantin, setiap makan kadang-kadang sampah ketinggalan, mereka lupa, dan mereka memang menganggap itu lupa. Nah, itu menjadi kebiasaan yang buruk. Kalau kita tidak tegur pada saat itu, tidak disiplinkan, maka menjadi berbahaya. Simple tapi memang sangat penting sekali. Bagaimana mereka bisa kuat percaya hal yang besar ketika hal yang kecil aja mereka bisa percaya. Oleh karena penting bagi saya, oleh karena saya minta bantuan LP dalam pengawasan dalam itu. Jadi setiap orang SE yang melakukan buang sampah, tidak menaruh pada tempatnya, atau sampah tertinggal dalam kantin dan tidak merapikan tempat duduk mereka makan, maka akan saya lakukan namanya sanksi sosial, dan sanksi yang namanya sanksi juga punishment yang lain, seperti pembelian snack untuk games untuk sales. Nah, seperti itu. Jadi perlu sebuah games, karena saya pikir dengan adanya games di dalam hal pendisiplinan kebiasaan yang baik ini akan merangsang setiap karyawan untuk melakukan itu. Memang sebuah kebiasaan yang baik harusnya mereka lakukan, tapi seringkali mereka tidak melakukan apa-apa ketika mereka tidak kita rangsang dengan sebuah games. Nah, oleh karena itu, dan ketika misalnya kebiasaan yang baik yang lagi, ketika mereka ada di floor, mereka standby sudah dalam posisi dalam greeting, dan ketika dalam posisi semua udah ada volleyball untuk mereka, ada yang customer masuk langsung di body. Nah, kapten kami sudah berdiri pada tempatnya, standby pada tempatnya. Itu sebuah kebiasaan yang baik. Sulit memang untuk melakukan, tapi perlu konsisten dari setiap kita leader untuk melakukan itu. Oleh karena itu, kita minta tolong bantuan tim kita, ada SPP yang bisa mengawasi untuk memonitor hal itu. Nah, kebiasaan yang baik lagi adalah ketika closing store, mereka 8.30 secara otomatis mereka sudah membersihkan area. Nah, di bawah penguasaan tim SPP, mereka monitoring ini dan ada report dalam hasilnya, fotonya seperti apa ketika mereka closing, sehingga mereka tetap terpantau, tidak hanya closing asal-asalan saja. Oleh karena itu, ketika closing, sehingga besok paginya mereka ritual. Nah,
kesimpulannya adalah mereka harus tahu apa dan mengapa, kenapa penting sekali melakukan kebersihan yang baik. Dengan mereka mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari toko, bahwa mereka itu mempunyai jiwa, bahwa mereka memiliki toko entrepreneurship-nya, sehingga merasa jiwa memiliki, nah keinginan untuk melakukan kebersihan yang baik akan terjadi. Nah, improvement apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita sebuah games dan menginformasikan, menyampaikan kepada teman-teman di toko bahwa apa dan mengapa itu penting sekali, sehingga mereka punya keinginan untuk berubah, ya, sehingga mereka dan mereka harus tahu bagaimana caranya juga. Nah, oleh karena itu ada sebuah games yang kita lakukan. Yang kedua adalah terlalu banyak laporan. Hal-hal inilah yang sering terjadi di dalam sebuah toko. Manajer terlalu berfokus dalam sebuah laporan sehingga lupa hal-hal yang lain yang di floor. Banyak hal yang di floor yang boleh dilakukan improvement atau mungkin melakukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi kalau karena terlalu numpuk dalam laporan, maka seringkali kita terbengkalai dan tidak mengetahui keadaan lapangan seperti apa. Dan sebagai store manager itu sangat besar. Oleh karena itu, bagaimana laporan itu tak boleh ada, maka kita boleh buat sebuah tools. Nah, saat ini sudah familiar namanya Google Doc yang bisa kita pantau, monitoring dari jauh. Nah, informasi yang lakukan adalah setiap laporan yang menurut saya kapasitasnya adalah kapasitas yang bisa didelegasikan, maka laporan itu boleh dikerjakan oleh tim. Kita bagi-bagi tim, kita tahu kemampuan setiap tim, bidang mereka masing-masing. Selama saya bergaul dengan mereka dalam toko, tentu saya paham kelebihan masing-masing tim saya. Oleh karena itu, laporan yang mana yang bisa untuk dia, bagian apa yang bisa dia kerjakan, maka akan saya bagi sehingga setiap laporan tidak terbengkalai. Sehingga hal-hal yang lain yang strategik yang boleh saya untuk mengembangkan toko boleh saya lakukan. Jadi tidak berkutat laporan. Karena toko bisa tahu bagaimana anak-anak di floor, bagaimana keadaan traffic. Nah, kita bisa tahu bagaimana keadaan display kita. Oleh karena itu penting sekali bagi saya melakukan improvement. Kita bahas terus teknologi sekarang, Google Doc atau apapun itu, bentuk dalam sebuah grup bisa untuk grup laporan sehingga kita monitoring di situ, ya. Oleh karena itu kita lakukan improvisasi sehingga tidak terjadi pembiaran di toko, sehingga kita kurang caring. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sebagai store leader mandiri. Yang ketiga adalah tidak punya strategi. Ini sangat berbahaya sekali. Ada banyak mungkin orang-orang yang ketika menjalani sebuah operasional toko atau menjelang bulan berikutnya, dari akhir bulan mendekati awal bulan, untuk berikut tidak punya strategi. Sementara kita paham strategi adalah jantung dari sebuah toko atau jantung dari yang menghidupkan. Jadi kalau jantung itu mati, otomatis toko itu tidak akan bisa capai target. Sangat mustahil bisa capai target sementara tidak punya strategi. Nah, oleh karena itu penting bagi saya yang ketiga ini, strategi. Strategi banyak hal. Bahkan dalam saat ini setiap tanggal 23 atau tanggal 24 paling maksimal, tim saya atau pembentukan schedule. Schedule memang terlihat simple, sesuatu yang hal ya biasa-biasa aja, tapi di situ ada kekuatan yang luar biasa kalau kita sudah mengetahui mapping tim kita, kekuatan masing-masing tim, sehingga penentuan schedule menurut saya adalah hal yang sangat penting sekali. Itu salah satu strategi. Bagaimana siapa yang masuk di weekday, weekend, hal di jam-jam long weekend, peak season, siapa SE yang off, siapa yang masuk, partner tandemnya siapa. Nah, itu penting sekali. Sehingga dengan demikian kekuatan tim akan stabil, balance. Jadi artinya apa? Everyday kekuatan tim tetap kuat. Kita tahu mapping tim. Nah, strategi yang lain adalah bagaimana saya melihat saat ini SPP saya yang luar biasa. Nah, bagaimana strateginya, bagaimana data member ini bisa memberikan sales. Oleh karena itu saya tunjuk orang yang PSC untuk empowering tim saya, atau PSC menunjuk untuk mengolah data ini. Nah, Yogi orang yang luar biasa dalam pengolahan data ini, sehingga saya pakai dia untuk pengolahan data member. Nah, di dalam misalnya pencapaian KPI saya dalam derivatif, Akbar cukup tangguh dalam hal ini. Nah, empowering tim penting bagi saya. Bagaimana juga kita dalam digital marketing kita. Nah, saya punya Hendra sama Winda, Yogi yang bisa menghit ini, mengkrit ini, sehingga penting strategi-strategi itu. Nah, oleh karena itu empowering tim adalah sebuah bentuk strategi menurut saya yang bisa untuk mencapai sales kita. Nah, yang ketiga, strategi apa misalnya lakukan? Setiap SE yang datang ke store adalah saya akan sampaikan ke mereka tujuan apa, tujuan mereka masuk dalam sebuah toko. Tidak hanya finger,
mereka jualan dan mereka pulang. Nah, oleh karena itu penting bagi saya buat namanya tools KPI monitoring sales, sehingga CSA harus paham setiap everyday mereka harus jual berapa, traffic mereka harus body berapa, dan harus menjadi transaksi berapa value-nya, sehingga akan mencapai target harian mereka. Nah, dan mereka di dalam tools itu mereka cuma tahu melakukan cross-selling kah, atau upselling, atau transaksi normal. Nah, dengan demikian mereka akan care dengan hal ini. Jika setiap karyawan memahami tujuan mereka dan punya kerinduan, keinginan untuk mencapai target dengan adanya mereka tahu KPI monitoring mereka everyday, maka saya percaya mereka akan bisa hit sales, dan saya percaya KPI target dan tercapai. Nah, dengan adanya itu akan berhubungan namanya dengan insentif mereka, bagaimana mendapat sejahtera, bagaimana insentif menjadi menarik ketika mereka punya namanya setiap hari kita monitoring. Nah, penting di sini kuncinya dalam strateginya adalah konsistennya, sehingga menjadi sebuah habit. Nah, dengan sebuah habit ini maka menjadi toko menjadi run. Nah, ketiga hal ini saya highlight improvement saya lakukan dalam sebuah toko adalah menurut saya adalah hal yang sangat penting sekali, bagaimana kita tidak membuatkan sebuah kebiasaan yang buruk sedang terjadi. Yang kedua adalah terlalu baik dengan laporan sehingga tidak tahu keadaan floor di lapangan kita seperti apa. Yang ketiga, tidak punya strategi. Yang ketiga ini sangat fatal sekali kalau kita sebuah toko, kita manajer tidak punya namanya strategi. Sekian dari saya, beberapa hal improvement yang boleh saya lakukan di toko informal living JBK. Semoga dengan sharing ini bisa kita saling berbagi ilmu, dan saling membangun satu sama lain. Terima kasih. Saya bersyukur dengan adanya materi 10 kesalahan store manager ini, sehingga memperbaiki diri saya dan juga diri tim saya, sehingga tim semua berjalan dengan run by system. Terima kasih untuk saat ini. Semangat pagi dan tetap sehat selalu.